dan terlahir ke dunia ini. Itulah kunci dari puncak-puncaknya kunci sebuah amal ibadah. Puncak-puncaknya kuncinya sholat. Coba kita perhatikan dan kita pikir secara logikanya. Tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengenal Allah, apakah kita bisa sholat? Apakah kita bisa menyembah? Apakah kita bisa mengabdi? Memang bisa menyembah dan mengabdi atau sholat sekalipun. Tapi versinya Tuhan manusia. Yakni versinya hawa nafsunya sendiri. Bukan versinya Allah. Tinggal kita memilih, kita bertuhan dan beragamakan ala hawa nafsu, ala manusia, atau ala versinya Allah yang sesuai di dalam Al-Quran. Jadi versinya Allah untuk bisa mengabdi, menyembah, beribadah, sholat kepada Allah tanpa mengenal Allah, mana mungkin kita bisa menyampaikan apa-apa yang kita kerjakan kepada Allah. Sementara yang menggantikan kedudukan Allah selama ini, hawa nafsu kita sendiri yang duduk di dalam singgasananya hati ini menjadi Tuhannya diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa kita selama ini tidak percaya bahwa kita ini ciptaan Allah. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini tak beriman walaupun sebiji darah pun kepada Allah selama ini. Apa buktinya? Kita tak kenal Allah, tak pernah jumpa Allah. Mana mungkin kita bisa mempersembahkan semua amal kita kepada orang yang tak kita kenali keberadaannya. Hanya angan-angan saja selama ini. Maka bencanalah, maka azablah yang pedih, maka dimakannya sendiri ibadah-ibadahnya. Maka ditelannya sendiri solat-solatnya sebagai solatnya. Sebagai aktivitasnya. Sebagai laku-lakunya sendiri. Tanpa Tuhan. Karena di dalam hati kita sebenarnya selama ini tidak pernah bertuhan kecuali kepada kewujudan kita sendiri di hati kita. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyatanya bahwa selama ini kita digonjang-ganjing aras kita dengan dunia. Digonjang-ganjing kehidupan kita dengan hiruk pikuknya urusan-urusan dunia. Inilah tempat yang panas. Inilah api-api neraka itu. Yakni tak akan ada jalan keselamatan di dalamnya kecuali kita meninggalkannya baru selamat. Bila kita masih bersama mereka di dalam hati kita selamanya, hati kita takkan pernah bisa selamat kepada Allah. Bagaimana mungkin hati kita bisa selamat kepada Allah sementara Allah di dalam hati kita tidak kita pertuhankan, tidak diwujudkan, tidak dihudurkan, tidak dinyatakan di dalam hati kita. Mana mungkin bisa manusia nyembah Tuhannya, kembali rojiun kepada Tuhannya, sementara tempat kembali diri kita selama ini tidak tahu kemana harus kembali. Jadi untuk kembali kepada Allah, ya harus kenal Allah dulu, baru bisa kembali kepada Allah.
Inilah puncak-puncaknya penyakit hati yang mana hati tidak mengenal Allah. Inilah azab yang sangat pedih, yakni dosa yang sangat amat besar. Bila Allah kita tiadakan kewujudannya. Dosa yang amat agung, yang terbesar, yang takkan pernah bisa diampuni ketika Allah gaib atas diri kita. Jadi pendosa sholat, jadi pendosa ibadah, jadi pendosa sholawatan, jadi pendosa zikiran. Kira-kira bermanfaatkah sholat, ibadah, sholawatan, zikirnya, sedangkan ia mensekutukan Allah di dalam hatinya. Sedangkan kita yang jadi Tuhan di dalam hati kita, kira-kira sampaikah kepada Allah? Sementara yang kita jadikan Tuhan di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri. Ibaratkan kita membuat berhala-berhala, memahat patung-patung di dalam hati kita, memahat sholat-sholat kita, memahat ibadah-ibadah kita, memahat kebaikan-kebaikan diri kita, memahat sholawatan-sholawatan kita, memahat ibadah-ibadah kita selama ini. Maka setelah dibuatnya berhala-berhala itu disembah-sembah sendiri. Jadi sama dengan saatnya atau waktu ketika masih adanya ayahnya, bapaknya Nabi Ibrahim yang tukang membuat berhala. Jadi sebenarnya siapa bapaknya Nabi Ibrahim itu yang si pembuat berhala-berhala dan disembah-sembah sendiri itu? Sebenarnya bapak Nabi Ibrahim itulah masing-masing diri manusia kita selama ini. Membuat sholat-sholat sendiri, diaku-akui sendiri ini sholatku. Membuat ibadah-ibadah sendiri, diaku-akui ini ibadahku. Memahat sholawatan sendiri, diaku-akui. Semua pekerjaan itu adalah di dalam kendali dan kuasa hawa nafsuku. Selama ini kan demikian, wahai sahabat. Karena kita belum bertuhan di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertuhan di dalam hati kita sementara Allah kita tiadakan dan kita gaibkan. Kita tidak rela, kita tidak ridho bila ada Tuhan selain diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Mana mungkin Allah bisa nyata buat kita kecuali bila kita rela ridho mati di sisi Allah, yakni maka jadi kisah-kisahnya ayahanda atau bapaknya Nabi Ibrahim itu sama seperti kisahnya tiap-tiap diri manusia. Selama ini kan kita beramal hanya nyembah berhala, nyembah manusia agar dikatakan oleh manusia bahwa kita ini ahli ibadah. Agar dilihat manusia bahwa kita ini rajin sholatnya. Agar disaksikan manusia bahwa kita ini tinggi ilmunya. Agar disaksikan oleh manusia bahwa kita ini banyak amalnya. Semuanya yang dituhankan, yang diberhalakan di dalam hati kita kan manusia. Manusianya yang dipertuhankan. Nah, dengan inilah, dengan penjelasan dan pemaparan inilah kita menggali dan menggali kesalahan-kesalahan diri kita sendiri selama ini agar kita bisa bangkit dan menyelamatkan diri kita sebelum ajal menjemput. Jadi selamatkanlah dirimu
sebelum matimu, matikan dirimu sebelum datang kematianmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat di dalam Rabu Pungkasan ini yakni jalan keselamatan. Yakni sebelum kita melakukan syariat-syariat agama, apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, bila kita tak kenal Tuhan, ya percuma agama dan aliran kita. Ya percuma golongan-golongan kita. Dan ya percuma juga amal-amal yang telah kita lakukan. Bila Allahnya masih gaib, namanya berarti ya ndak bertuhan. Kenapa? Karena Allahnya ora wujud di hati kita. Jadi wajib Allah itu wujud di dalam setiap hamba ciptaan yang wujud. Wajib wujud Allah itu di dalam segenap ciptaan-ciptaannya. Wajib adanya, wujud adanya. Apa buktinya? Bila tak ada uripe Allah, apakah ada wujud diri manusiamu? Bila tak ada Allah, apakah engkau kenal dengan diri manusiamu? Bila tak ada uripe Allah, apakah kita bisa mengenali orang lain? Kepada diri kita saja kita tidak kenal, apalagi kepada orang lain, apalagi terhadap segala sesuatu yang tercipta ini. Bila tak ada uripe Allah. Inilah pintu jalan keselamatan, kunci bagi seluruh manusia di dalam memeluk agama, di dalam melaksanakan syariat-syariat agamanya. Kuncinya yaitu tahu kepada siapakah yang akan menerima amal-amal kita. Jadi ibaratkan kita bekerja, kita tahu ikut bos siapa namanya. Karena bos itu yang menggaji kita. Bila kita tidak tahu bosnya, ujuk-ujuk dumadaan, tiba-tiba kita kerja-kerja sendiri di suatu tempat tanpa tahu siapa yang akan menggaji kita. Ya selamanya kita sholat, kita ibadah, kita berbuat baik, ya kosong belum. Zong, tak ada yang menggaji, tak ada yang memberi pahala. Karena kita selama ini tidak mengenal siapa yang berkuasa atas af'al ini. Siapa yang berkuasa atas semua pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi ya sia-sia, ya disiksa pula. Apa siksanya selain sia-sia? Pegelnya hati, marahnya hati, karena sudah lama bekerja, tidak dapat gaji, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena belum pernah bertemu dengan yang menggajinya. Karena selama ini kita belum pernah bertemu dengan yang memiliki pahala dan surga. Hingga kita tetap digodok, digonjang-ganjingkan dengan api-apinya dunia di dalam hati kita selama ini. Jadi marilah kita selamatkan diri kita bersama-sama dengan berkumpul di dalam pengajian dan pemaparan uripe Allah ini. Sama Anda, saya sama-sama belajarnya. Sama-sama belajarnya, sama-sama berjalannya di jalan Allah. Jadi untuk itu marilah kita latih mengheningkan cipta 3 menit saja seperti biasanya untuk melatih dan memasrahkan hidup dan badan ini
kepada yang berhak untuk mengembalikan amanah-amanah yang kita emban selama ini. Amanah yang sangat agung, amanah yang sangat berat untuk digendong. Amanah yang sangat berat untuk diemban. Apa? Amanah kehidupan, amanah badan ini, dan amanah aktivitas apapun yang dikerjakan badan ini harus semuanya disucikan dengan yang maha suci. Maknanya bila kita belum berjumpa dan tidak mengenal yang maha suci, bagaimana mungkin kita bisa suci? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita latihan sejenak 3 menit di dalam mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita agar kosong plong dari segala mara bahaya, dari segala fitnah-fitnah dunia, dari segala penyakit-penyakit dunia. Agar kita disehatkan hati kita, agar kita dikuatkan hati kita, agar kita diberikan kerelaan, keridhaan kepada Allah dengan hidayatullah. Mari kita berlatih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa keadaan hati waktu mengheningkan cipta tadi? Keadaan hati adalah memasrahkan kembali hidup dan badan ini kepada pemiliknya. Memasrahkan kembali amanah-amanah yang kita emban selama ini. Yakni bila kita pasrahkan, bila sudah kita pasrahkan kepada yang berhak, maka masih adakah hidup manusia kita? Maka masih adakah badan-badan manusia kita? Tentunya hidup dan badan manusia kita sudah kita persembahkan kembali. Sudah kita hancurkan hak milik kita atas hidup dan badan ini. Itulah isi rasa di dalam saat mengheningkan cipta itu. Yakni yang ada hanyalah al-haq ketika ditandai dirimu sudah tidak ada lagi di hatimu. Dirimu sudah selamat dari huru haranya dunia. Diri kita yang sudah selamat dari hiruk pikuknya dunia. Akhirnya hati kita menjadi tenang, damai, sentosa, penuh dengan kebahagiaan di sisi uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan yang singkat ini bisa kita pahami bersama, termasuk diri saya sendiri. Semoga bisa dipahami, semoga bisa diamalkan, pasrahkan, relakan dengan penuh kepasrahan dan dengan penuh keridhaan bahwa sebenarnya hidup dan badan ini hanyalah amanat miliknya Allah, miliknya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Bila sudah kita kembalikan semua amanah-amanah ini, berarti kita masih wujud apa tidak wujud? Hawa nafsu kita sudah tidak wujud apa masih wujud? Bila diri kita masih wujud di dalam hati kita, berarti selama ini kita belum memeluk suatu agama dan belum bertuhan walaupun sebiji darah
bila Allahnya masih gaib, bila Allahnya masih tak ada. Itulah berarti kita selama ini belum beragama dan belum bertuhan. Apapun agama yang Anda peluk, apapun Tuhan, nama-nama Tuhan yang Anda sebut, kita belum mentuhankannya. Bila di dalam hati kita yang wujud hanyalah diri kita sendiri. Berarti Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam hati kita selama ini adalah diri kita sendiri. Maka di dalam melatih yang 3 menit tadi itu untuk menghancur leburkan, untuk meluluh lantakkan kekuasaan iblis, setan, hawa nafsu dan jin yang selama ini memperbudak diri manusia kita. Maka pasrahkan kembali dengan kerelaan, dengan keridhaan bahwa hidup ini adalah al-haq. Dialah Tuhan yang menciptakan seluruh manusia dan dialah Tuhan yang menciptakan seluruh gelarnya alam ini. Nama-nama alam ini semuanya diliputi oleh uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam yang indah ini, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin daf'ul bala agar kita terhindar dari kezaliman hati kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmad, Allahumma ya dafi'al bariyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.